Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna huwa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga ittiba mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, tidak bosan-bosannya kita ingatkan kembali bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan yang ada batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang pasti akan berakhir. Baik berakhir secara individu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian, maupun berakhir secara total, yaitu manakala hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna as-sa'a atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka sangat rugilah orang yang hanya sekadar mengejar dunia, yang cita-citanya hanya sebatas dunia, lupa dengan akhirat. Nabi kita mengingatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Man kana di dunya hammahu", barang siapa yang niatnya hanya sebatas dunia, faraqallahu alaihi amrahu, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran, kemiskinan di antara kedua pelupuk matanya. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu, dan ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang Allah tetapkan untuknya. Wa man kanatil akhiratu niyyatuh, dan barang siapa yang niatnya adalah akhirat, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah akan kumpulkan urusannya, Allah akan mudahkan segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaan ada di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia mendatanginya dalam keadaan hina dina. Maka mari kita niatkan di dalam setiap aktivitas kita ada dalam rangka untuk mencari akhirat. Sebagai karyawan, pedagang, mari kita niatkan di dalam cari nafkah adalah untuk menghidupi
keluarga kita untuk mencari akhirat. Adapun dunia ini sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Kita sebagai pendidik niatkan dalam rangka untuk mendidik generasi Islam untuk mendapatkan akhirat, bukan hanya sebatas untuk mendapatkan upah. Kalau hanya sebatas mendapatkan upah, tidak ada keberkahan di dalam. Mari kita niatkan, luruskan niat kita untuk mendapatkan akhirat. Sebagai siswa atau pelajar, mari kita niatkan untuk mendapatkan akhirat, karena Allah akan mudahkan jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya satu jalan untuk menuju surga. Dan ketika dunia ini telah berakhir, berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat, semua kita tentunya mengharapkan agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Jannatun Na'im. Karena di akhirat kelak hanya dua opsi yang dipilih oleh manusia. Apakah ia akan menjadi orang yang beruntung atau orang yang rugi? Orang yang beruntung adalah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Jannatun Na'im, dan orang yang rugi adalah orang yang akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Semua kita berharap agar kita kelak ketika kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beruntung, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Jannatun Na'im. Namun jemaah yang dimuliakan Allah, ada banyak sekali penghalang-penghalang seseorang untuk masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah kezaliman. Zalim yang terbesar adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berbuat syirik dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan berbuat syirik. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang besar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik kezaliman kepada dirinya sendiri maupun berbuat zalim kepada orang lain, mencela orang lain, menghina orang lain, memakan hartanya. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang-orang yang bangkrut? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Para sahabat menjawab, orang-orang yang bangkrut di antara kami adalah orang-orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta. Pikiran para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah SAW mungkin sama dengan apa yang ada di benak kita. Orang yang tidak memiliki apa-apa, orang yang bangkrut, usahanya rugi, tidak kembali modal. Namun Rasulullah SAW kemudian menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan muflis, orang yang bangkrut. Faqala innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat bis-salatin was-siyamin waz-zakatin, orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hada
wa qadhafa hada wa akala mala hada wa sabaka dama hada wa dharaba hada. Namun seiring dengan itu ia membawa setumpuk kesalahan, mencela orang lain, menghina orang lain, merendahkan harga diri orang lain, memakan hartanya, membunuh manusia dan memukul orang lain. Inilah kesalahan, dosa yang ia bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Kemudian pahala yang ia bawa, pahala salat, pahala zakat, pahala puasa yang ia bawa diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimin pada waktu hidup di dunia. Pahalanya ia diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi, yang pernah ia celah, yang pernah ia rendahkan harga dirinya. Diberikan kepada orang yang pernah ia diberikan kepada orang-orang yang pernah ia bunuh waktu di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Ketika pahala yang ia miliki habis sebelum kezaliman yang pernah ia lakukan di dunia terselesaikan, ukhidha min khatayahum, akhirnya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa orang-orang yang ia zalimi diambil, kemudian dibebankan kepada dirinya. Inilah orang yang bangkrut, terhalang untuk memasuki surga Jannatul Na'im karena sebab kezaliman yang ia lakukan. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita melakukan kezaliman, terutama zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik dan juga berbuat zalim kepada sesama manusia. Tahan lisan kita dari mencela orang lain. Tahan tangan kita dari menyakiti fisik orang lain, maupun tangan kita terkadang di dalam media sosial. Tangan kita ini terlalu mudah untuk mencela orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan apa yang kita sampaikan pada khutbah yang pertama tadi, bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, yang pasti akan berakhir. Entah kapan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah kapan hari kiamat itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang mengetahuinya. Maka dari itu kita persiapkan untuk menuju akhirat. Dan di akhirat kelak tentunya kita berharap agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Jannatul Na'im. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi, dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik, yang tentunya harus ada usaha selama kita hidup di dunia ini. Kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah kita sebutkan di antara penghalang seseorang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, yaitu sebab kezaliman yang ia lakukan. Jangan pernah kita berbuat zalim, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Dan mungkin kita pernah melakukan kezaliman, mencela saudara kita, memfitnah saudara kita, pernah mengambil hartanya. Maka kita berusaha untuk minta dihalalkan. Kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalim, agar
ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأمنا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.